kenapa ya Allah saya dipisahin gitu sama anak saya dengan cara seperti ini gitu. Tapi saya mikirnya gini, Allah tuh pasti punya rencana lain gitu, rencana baik untuk anak saya. Jadi kalau saya nggak ikhlas, dianya berat. Ya dari situ saya berusaha untuk meringankan dia dengan ikhlas gitu. Kafka Bintang Timora atau yang akrab dipanggil Kafka adalah peserta Clash of Champions Season 3 yang tengah menempuh pendidikan kedokteran militer di Universitas Pertahanan Republik Indonesia atau UNHAN. Ayah bunda kan juga pertama kali jadi orang tua kan. Jadi ya abang yang pertama kali hidup di dunia, tapi ayah bunda juga pertama kali jadi orang tua gitu kan. Seiring Kafka bertumbuh ya, kapan bunda akhirnya ngelihat, oh ini anak punya potensi lebih loh gitu. Dan bagaimana bunda memfasilitasi potensi itu tanpa bikin anak tuh merasa kayak dipaksa atau dikekang. Prestasinya antara lain meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional Geografi 2024 serta menjadi finalis kompetisi Sains Ruang Guru. Di Clash of Champions, Kafka dikenal berkat kemampuan memorinya yang luar biasa saat Games Lips Recall. Waktu itu saya ikut gabung di komunitas Gifted Parents. Hasilnya ya dia dinyatakan anak gifted dengan skor verbal 20 dari skala 20. Wow, sempurna dong. Saya sekeluarga 5 orang. Memang rumah kami tidak besar, tapi kalau bunda saya mengurus sendirian, gimana moral saya? Kok tega ngeliat bunda saya kerja sendirian? Saya berpikir ke depannya kan setiap laki-laki itu akan berumah tangga. Kalau tidak punya bekal untuk mengurus rumah, apakah nanti akan mengulang siklus yang sama untuk bergantung sama perempuan lagi dan lagi. Di balik pencapaiannya, ada peran besar keluarga, terutama dari sang bunda, Bunda Mei, yang selalu mendukung Kafka di setiap prosesnya. Kalau menurut saya, orang tua tuh kayak rumah. Jadi kalau saya capek, saya pulang ke rumah. Kalau saya ada masalah, saya pulang ke rumah. Emang cara Kafka belajar tuh gimana sih? Mungkin bisa diceritain juga pas Memory Lips Recall itu, kamu cara ngafalnya gimana? You're listening to Boss Mama Podcast. Welcome to Boss Mama Podcast, Bunda Mei dan Kafka. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Aku mau tanya dulu deh, gimana perasaan Bunda Kafka tiba-tiba dikenal se-Indonesia dari COC? Gimana nih respon Bunda dan keluarga? Bingung ya. Jujur pertama agak bingung, kaget gitu. Loh, kita tahu sih pasti bakal banyak exposure, tapi kalau sampai segede gini kaget juga gitu. Gimana Kafka perasaannya? Bingung menanggapi, tapi bersyukur karena banyak yang mendoakan. Gitu sih. Iya, jujur tapi aku happy banget sih karena kan Kafka dikenal karena prestasinya dan jadinya tuh anak-anak muda, bahkan ibu-ibu ya kalau aku lihat juga justru jadi mengidolakan sosok-sosok berprestasi dan aku support banget gitu. Nah, makanya di sini salah satu pertanyaan yang suka ditanya adalah gimana sih parenting di balik sosok Kafka yang berprestasi. Itu selalu jadi pertanyaan tiap tahunnya kalau ngelihat kekerenan anak-anak COC ya, Bunda. Jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol soal itu. Nah, tapi sebelumnya kan jujur kan udah lumayan berseliweran pre-debutnya Kafka ya. Dan di situ aku juga jadi belajar Kafka nih aktif banget dari dulu. Kan sempat Olimpiade Matematika, terus geografi juga ya. Tapi juga aktif ekstrakurikuler kayak teater, terus juga sempat hafal juz Al-Quran beberapa ya, nanti kita get into that. Tapi kamu emang dari dulu suka explore atau memang dari Bunda ada target-target tertentu ya? Bunda ada target? Enggak. Kalau dari saya pribadi, emang seneng aja coba hal baru. Khususnya di SMA tuh memang kan setelah masa COVID, setelah masa pandemi, itu tuh saya banyak pengen nyoba hal baru. Contohnya kayak waktu itu ekskul basket. Terus ada, kalau tadi dibahas soal teater, sebenarnya itu bukan ekstrakurikuler, tapi itu bagian dari salah satu tradisi sekolah saya, namanya Giat Pagelaran, dan juga ada salah satu mata pelajaran bahasa Indonesia drama. Memang yang nunjuk saya sebagai pemeran-pemeran itu tuh teman-teman saya. Cuma karena dapat amanah dan tanggung jawab, saya coba mendalami peran semaksimal saya gitu sih, Kak. Emang senang mencoba hal baru. Wah, jadi senang mencoba hal baru ya. Kalau Bunda gimana? Dari dulu emang kayak Kafka nih harus ada target atau biarkan explore, atau Bunda tuh lebih tipenya yang kayak gimana? Sebetulnya untuk anak-anak saya tuh nggak punya target apa-apa. Apa-apa nggak punya target. Walaupun sekarang udah Iya, jadi saya mikirnya cuma yang penting pelajaran di sekolah nggak ketinggalan. Terus udah gitu sholat tepat waktu sholat gitu, jangan tinggal, sama ngaji gitu.
itu aja sih Kak poin utamanya gitu. Pokoknya selain itu ya kamu ngapain gitu, maunya apa? Ya, ayo kita coba atau apa butuh bantuan itu yang kita bantu. Intinya sih sebetulnya target nggak ada. Saya juga bingung kok target apa? Karena memang nggak pernah dikasih target apa-apa untuk dipaksa les gitu. Kan banyak yang bilang les apa? Kafka nggak ada les dari kecil gitu. Nggak ada les, Bunda. Enggak. Oh. Kafka nggak ada les. Dia lesnya paling ya kayak berenang gitu doang ya. Yang penting bisa ngapung kalau saya. Yang penting jangan tenggelam gitu. Terus udah gitu pas kelas 5 dia mulai diarahin sama sekolah untuk lomba-lomba matematika. Nah dia minta les. Ya udah kita lesin gitu loh. Kita lesin itu sampai dengan SMP. Sampai dengan SMP kelas 3. SMA udah gak ada lagi kelasnya. Jadi SMA ya sudah. Cuman SMA diarahin untuk Olimpiade OSN kan ya. Itu sekolah yang memberikan bantuan apa sih namanya bimbingan belajar gitu. Oh gitu, justru Kafka yang minta belajar matematika ekstra ya. Iya, cuma memang dari kecil ya. Jadi ini ya Kak, Kafka nih kan anak pertama Kak. Terus saya sebenarnya waktu dia bayi tuh kita bingung, ini anak mau diapain gitu kan. Zaman dulu kan parenting gak kayak sekarang Kak, gratis di media sosial gitu kan banyak. Jadi saya tuh coba pertama-tama waktu dia umur 4 bulan tuh, saya pakai kartu flashcard metode Glendoman itu loh Kak. Oh, jadi dari 4 bulan? Iya, itu 4 bulan flashcard. Terus dia gitu umur 8 bulan dia gym babes untuk motorik kasar. Karena anak pertama kan kita semangat. Jadi ya udah. Cuma begitu yang lucunya dia umur 20 bulan lah, 20-21 bulan yang begitu dia bisa ngomong gitu. Kalau di supermarket ada tulisan tuh dia baca. Susu. Roti gitu. Terus wah, kok bisa gitu. Tapi saya nggak paksa mengenalkan lebih jauh gitu enggak. Jadi kita prinsipnya sambil main aja. Pakai puzzle, pakai coret-coret gitu-gitu enggak ada yang dipaksa. Ayo harus bisa baca gitu enggak. Cuma pas 3 tahun ya Nak ya. 3 tahun tuh dia mulai tuh sok tahu semua dieja-eja gitu. Ya udah, saya ajarin baca 3 tahun dia udah bisa baca. Baca Kompas, kalian Kompas. Jadi ya udah. 3 tahun udah bisa baca. Jadi ke SD-nya itu lebih ringan karena kan pengenalan baca atau belajar itu kan dari baca ya. Kalau saya ngerasa lebih ringan karena dia 3 tahun udah bisa baca gitu. Selanjutnya kita tinggal beli buku aja. Nih buku apa ya baca sama-sama gitu. Udah gitu. Jadi memang peran Bunda di rumah tuh dari bayi, dari awal udah langsung kasih flashcards dan lain-lain, tapi dengan cara yang seru ya Bunda. Iya, sambil main. Sambil main. Nah ini kan kita jadi flashback nih ke masa kecil Kafka. Nah aku pengen tanya Bunda, Kafka tuh masa kecilnya seperti apa ya? Anaknya kayak gimana nih? Nggak bisa diem. Seperti anak laki-laki yang seperti anak laki-laki yang nggak bisa diem. Jadi dia butuh banyak apa sih aktivitas untuk dia butuh ya memang. Jadi mungkin kalau enggak rasanya gimana rewel atau gimana, tapi dia memang nggak bisa diam. Diamnya cuma tidur aja. Itulah yang apa ya? Apa? Dulu nggak mau tidur siang. Maunya main. Gitu. Sekarang susah nyari tidur siang. Kebalikan sekarang kita malah butuh buat tidur. Butuh. Nah, kapan nih Bunda seiring Kafka bertumbuh ya? Kapan Bunda akhirnya ngelihat, oh ini anak punya potensi lebih loh gitu. Dan bagaimana Bunda memfasilitasi potensi itu tanpa bikin anak tuh merasa kayak dipaksa atau dikekang? Kalau ngelihat potensi lebih, jujur waktu SD kelas 2 itu Kafka sama adiknya ikut tes IQ Kak. Karena kan dia never ending way ya Kak. Nanya gitu. Kita kan sebagai orang tuanya ini kenapa nanya terus gitu kan, capek. Kenapa bun? Apa bun? Apa? Ini apa? Ini apa? Kenapa begini? Kenapa begitu gitu kan. Jadi saya ikutin waktu itu saya ikut gabung di komunitas gifted parents. Jadi ada ya Bunda? Ada. Jadi saya ikutin dia tes IQ dengan psikolog yang memang membawa konsep gifted dari Belanda ke Indonesia gitu. Ada Profesor Endang namanya. Terus udah gitu hasilnya ya dia dinyatakan anak gifted gitu. Dengan skor verbal
20 dari skala 20. Wow, sempurna dong. Iya, jadi Wow. di usia 7 tahun itu saya jadi tahu, sebetulnya cuman jadi tahu, oh kenapa never ending why-nya itu kenapa gitu. Terus kita udah debat dari usia 3 tahun, Kak. Dia berdebat sama saya dari usia 3 tahun. Di sini saya tahu, oh di situ tuh, karena dia memang punya kemampuan itu gitu. Tapi buat saya nggak menjadikan itu sebagai, oh anak gue bagus nih, ininya gifted nih, bisa nih. Nggak ada, waktu itu nggak ada sama sekali. Karena dia sekolah SDIT, berangkat pagi jam 6, pulang sampai rumah jam setengah 6, jam setengah 6. Jam 5. Enggak, udah setengah 6 kan anak SD kecil gitu kan, mana kurus lagi, susah makan. Ini kalau kita paksa untuk les lagi kan nggak akan tega kan. Pulang sekolah yang penting mandi, makan, terus gitu udah bobo gitu. Jadi nggak ada les gini gitu, kasihan kan gitu. Memang belum, menurut saya waktu itu belum ininya gitu, belum waktunya gitu. Ya udah sesuai sama yang diberikan sekolah aja gitu. Saat itu sih begitu ininya, apa sih treatmentnya untuk dia gitu. Oke, jadi tapi kan Bunda berarti nggak tega nih tanda kutipnya untuk terlalu banyak aktivitas yang ditekankan. Cuma bagaimana sih Bunda menyalurkan potensi itu dalam bentuk-bentuk lain sampai akhirnya mungkin SMA kan ikut Olimpiade, mungkin juga ikut banyak kegiatan. Itu sekolah sih Kak, yang jadi dia biasanya dikirim sama sekolah untuk lomba-lomba tuh wakilnya dia gitu. Jadi sekolah yang memfasilitasi sampai dengan kelas 5 itu Bun, kayaknya aku kok masuk final tapi aku nggak menang ya, dia bilang gitu. Aku pengen menang deh. Gimana sih? Ya, aku les boleh nggak? Ya udah les, kita ini les gitu loh. Kita antar les gitu loh. Kita fasilitasi dengan les matematika yang EOTT ya. Kayak gitu. Iya, berarti Bunda meskipun Kafka udah gifted nih, tapi nggak akhirnya di forsir gitu juga tetap enggak ya? Ingat nggak pertanyaan apa sih yang kayak dulu suka ditanyain? Dia macam-macam sih ya. Kadang-kadang yang kita lagi nggak siap apa, Bunda, darurat itu apa sih? Gitu. Saya langsung, hah? Apa ya? Nanya definisi, terminologi. Nanya definisi. Terus apa ya? Itu kayaknya sesuatu yang harus dikerjakan deh nak, dan cepat-cepat gitu. Kita bingung kan bahasanya bagaimana. Itu yang ya kayak gitulah. Jadi ada aja yang timbul di otaknya dia, itu yang ditanyakan. Disangkanya kita Google kayaknya. Semua serba tahu. Harus kreatif jawabnya. Dulu belum biasa nyari Google kan? Belum banyak zaman dulu. Nah, tadi kan udah nanya ke Bunda nih. Nah, kalau Kafka, tadi kan Bunda udah ceritain ya dulu kayak gimana perjalanannya dari masa kecil. Cuma ada gak sih pola parenting dari Bunda yang Kafka tuh inget sampai sekarang dan menurut Kafka tuh sangat berdampak gitu? Kalau menurut saya, orang tua tuh kayak rumah. Jadi kalau saya capek, saya pulang ke rumah. Kalau saya ada masalah, saya pulang ke rumah. Jadi saya tuh kalau menghadapi masalah apapun tuh biasanya saya telepon orang tua saya, kayak saya bertanya sudut pandang ayah dan bunda saya. Ayah, bunda, kalau menurut ayah bunda masalah abang seperti ini, tanggapan ayah bunda gimana? Oh, tanggapan ayah seperti ini nak, tanggapan bunda seperti ini. Kadang-kadang ayah bunda tuh beda pendapat juga. Jadi Kafka tuh selalu mencari sudut pandang lain dari masalah Kafka tuh solusinya bagaimana. Kalau menurut Kafka, parenting yang paling penting tuh kalau dari ayah bunda Kafka tuh mungkin ayah bunda Kafka tuh nggak memberikan fasilitas yang berlebih banget kayak banyak teman-teman lain, tapi ayah bunda Kafka tuh selalu adalah kalau Kafka lagi ada masalah. Jadi itu sih yang penting buat Kafka. Wah, luar biasa. Ih, jadi terharu. Aduh, ini juga aku pengen menyambungkan pertanyaan ya Bunda dari orang-orang nih. Salah satunya adalah kan Kafka bertiga laki-laki semua ya. Terus tadi juga Kafka bilang kalau ada masalah tuh kayak terbuka langsung cerita ke ayah dan bunda. Nah, bagaimana pola parenting yang Bunda terapkan supaya anak-anak laki-laki nih terutama tuh bisa terbuka ke orang tua? Apalagi kan kita melihat kalau misalnya udah remaja tuh mungkin udah agak menjauh dari orang tua, lebih sering mungkin kalau curhat sama teman. Kalau dari Bunda gimana sih bisa akhirnya bikin that safe place dan Kafka pun juga ya itu mengatakan. saya nggak mau dia curhat sama teman. Jadi saya ingat dulu waktu masa SMP ya, pandemi. Waktu pandemi itu di masa peralihan SD sampai dengan SMP kan SD pulangnya pagi-pagi, pulangnya
udah sore gitu Kak. Memang komunikasinya kan sedikit banget. Jadi waktu SMP tuh saya ngerasa ini udah mulai teenager, udah agak ngelawan nih, udah galak gitu kan. Jadi saya bilang, saya lihat kok kalau ngomong nih agak gimana nih gitu. Gitu ya? Iya, ada tuh fase. Cuman Maaf ya Bun. nggak apa-apa, gitu kan fase. Jadi ya saya waktu itu cuma berusaha, saya ada di situ dan saya dekat gitu sama dia. Jadi dia di kamar, Bunda ngapain gitu? Enggak, Bunda cuma mau deket abang, Bunda kangen lah gitu. Terus saya deket-deket nempel-nempel gitu sama dia. Terus dia gitu, lama-lama dia kan pasti ngomong ya, apa gitu, cerita, bahkan sekedar video-video lucu gitu dia share ke saya. Dari situ jadi timbul kebiasaan. Oh satu lagi Kak, kami punya peraturan kami nggak boleh main handphone di mobil. Oh, Dan penting ya. jarak antara sekolah sama rumah itu lumayan. Kan waktunya banyak tuh Kak. Dan anak laki-laki kan katanya kalau ngomong itu dia nggak suka dilihat ya. Oh, Dia nggak suka dilihat. Jadi kayaknya posisinya oke tuh. Saya nyetir, dia di samping gitu. Di situ ya dia sehari-hari itu dia cerita. Bun tadi aku turun dari mobil, aku terlambat Bun. Tapi masih dibuka gerbang sekolahnya. Dia cerita dari mulai turun dari mobil sampai dengan pulang. Itu dia cerita kegiatannya. Full itu ya. Full. Quality time-nya Full di situ. report, iya. Jadi di situ yang lumayan lah 40 menit atau 1 jam itu keluar semua. Di situ jadi nggak nunggu sampai masalah jadi gede gitu loh. Bahkan hal-hal kecil tuh misalnya kalau menurut Bunda sih gini ya, menurut kamu gimana gitu. Kayak gitu-gitu aja sih Kak. Jadi nggak nunggu sampai orang tua tahu belakangan gitu. Tapi karena memang kita udah ngobrol dari kecil, dari memang udah dibiasain terbuka, ya hal-hal kecil nggak akan sampai gede gitu. Saya tahu dan saya kasih sudut pandang saya menurut Bunda begini. Gitu. Oke, jadi kayak udah dibikin habit. Jadi mungkin dari kafenya udah nyaman kali ya. Apa benar Kafka? Apa sih yang akhirnya membuat dari point of view Kafka tuh nyaman kalau cerita gitu? Mau cerita ke siapa lagi memangnya? Kalau bukan ke Bunda kan? Kalau nggak ke Bunda, ke ayah. Ya, tapi ayah kan pulang kerja biasanya lebih malam. Jadi saya tuh jarang ketemu ayah juga. Kan Kafka juga banyak kegiatan di luar. Jadi saya tuh ketemu ayah tuh malam sebelum tidur sama pagi pas mau berangkat sekolah atau beliau berangkat kerja. Itu pun juga cuma saling cium tangan. Kalau malam tuh saya tanya, "Ayo udah makan malam belum?" Kalau belum, biasanya kami makan malam tuh bareng di depan TV, di sofa depan TV. Nah, disitulah ngobrol. Tapi kalau enggak, misalnya beliau udah makan, ya udah saya bersih-bersih, saya masuk kamar istirahat. Kalau pertanyaannya kenapa memilih cerita sama orang tua, saya dari kecil seneng ngobrol sama orang yang lebih dewasa. Banyak pengalaman saya tuh kayak gitu. Saya waktu kecil tuh kan tinggal sama opa saya juga, sama kakek. Saya cerita juga sama beliau. Jadi menurut saya kalau ngobrol sama orang yang lebih dewasa itu lebih banyak solusi yang keluar karena mungkin pengalaman mereka lebih banyak. Lama-lama terbiasa deh ngobrol sama Bunda. Ya Bun. Daily habits tuh sangat berpengaruh ya Bunda. Iya. Nah sekarang tuh aku pengen tanya, sekarang kan Kafka tuh di kedokteran militer Universitas Pertahanan. Nah kalau aku lihat nih sebenarnya kamu sempat lolos nih di kedokteran universitas lain gitu. Tapi kamu memilih untuk akhirnya mengambil kedokteran militer jalanmu sekarang. Nah apa pertimbangan kamu saat mengambil keputusan itu ya? Karena ini aku juga mungkin untuk clarify nanya ya. Dengar-dengar ayah seorang dokter dan kakek punya latar belakang militer. Kayak how does that influence Kafka gitu dalam membuat keputusan? Opa saya tuh Akabri tahun 1971. Kalau ayah saya lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Padang. Waktu saya kecil itu, saya tuh bingung. Sebenarnya mau cita-cita apa tuh saya belum mikir ke arah sana. Cuma nggak tahu kenapa seiring berjalannya waktu saat saya kecil itu, saya nggak pernah terpikir yang lain selain jadi dokter. Walaupun kakek saya nyuruh saya masuk Akmil aja nak. Nggak mau apa gitu, saya pikir kan maunya dokter. Tapi saat saya masih ingat saat bulan Februari tahun 2025 itu Unhan ini buka pendaftaran dan ada jurusan kedokteran. Kakek saya tuh
share lah informasi tersebut ke saya. Beliau bilang, nak nggak mau dicoba dulu. Ini ada jurusan kedokteran dan dia beasiswa nak. Tetap aja ditambahin di belakangnya dan dia semi militer nak. Ya oke, saya udah paham arahnya kemana. Waktu itu saya tanya dulu ke Bunda. Tetap saya tanya, Bun menurut Bunda gimana? Sebenarnya Bunda awalnya nggak mau. Bunda nggak setuju kak. Kata Bunda tuh, kamu FK aja tuh udah capek loh nak. Kamu mau masuk semi militer juga. Sebetulnya waktu itu saya bukan yang mau masuk semi militer. Saya pengen nurutin kemauan opa aja. Ujung-ujungnya saya tetap coba daftar. Kayak coba aja dulu, hasilnya kita lihat belakangan, dan Bunda merestui aja. Kalau cita-cita Kafka, sebenarnya Kafka tuh dulu pengen masuk ke FKUI. Kalau fakultas kedokterannya. Dari kecil pengen FKUI ya Bun? Karena dijanjiin kalau masuk FKUI Bunda beliin mobil. Sekarang kemana-mana lari. Nah, dan masuk SMA 3 Bekasi itu Kafka sadar kalau Kafka nggak akan bisa tembus SNBP FKUI kalau nggak ada apa-apa. Dalam artian nggak ada bekal prestasi apa-apa. Kafka sadar, makanya Kafka cari tahu nih, kira-kira lomba apa yang bisa mendukung Kafka untuk masuk ke FKUI ini. Disitulah Kafka mulai mendalami OSN. Sebetulnya Kafka pertama kenal OSN tuh waktu SMP. Cuma waktu itu sekolah belum memfasilitasi. Nah, masuk SMA ini ternyata adalah program khusus untuk anak-anak yang ingin ikut Olimpiade Sains Nasional ini. Cuma di tahun pertama tuh Kafka ikutnya matematika. Di situ belum rezeki. Tipes pas lagi mau OSK. Tipes. Pas mau Iya. mau tes OSK-nya dia tipes. Jadi memang faktor kondisi juga. Kafka Ya ampun, tiba-tiba iya. drop 2 minggu pas pelaksanaan OSK tuh Kafka drop. Mungkin kecapean ya Bun ya? Abang olahraga gak sih waktu itu? Masih? Udah mulai. Udah mulai olahraga ya? Pantesan aja. Jadi tahun kedua ini sekolah ngasih opsi. Wakase Kafka tuh bilang, nak kamu tuh punya potensi, tapi kalau kamu tetap kekeh milih matematika, sebenarnya bisa, tapi kecil kemungkinan karena anak matematika itu sudah dipersiapkan dari mereka masih SD. Kalau saya ngobrol sama Bang Sandy juga, itu tuh beliau bilang, Oh ya udah ngobrol dari dulu itu ya? belum, waktu itu belum. Oh ini sekarang ya? Belakangan ini ya? ngobrol. Dan beliau setuju, matematika memang gak bisa kalau diikuti tiba-tiba dari SMA tuh gak bisa. Karena sayangannya pasti dari SD, dan banyak sekolah-sekolah lain yang memang udah prepare lebih banyak gitu. Lebih provide terhadap fasilitasnya. Waktu itu sekolah menawarkan bidang-bidang lain. Sebetulnya Kafka pengen milihnya kalau pindah tuh kalau nggak kimia, biologi. Karena lebih linear sama jurusan kedokteran kan. Tapi 2 bidang itu nggak ditawarkan sama pihak sekolah. Yang ditawarkan waktu itu salah satunya geografi. Nah, kenapa alasan memilih geografi dibanding bidang lain? Saya merasa geografi ini yang masih lebih relate sama kehidupan saya sehari-hari ketimbang bidang lain. Jadi lebih mudah gitu mau belajarinya. Bukan saya bilang bidang ini paling gampang, enggak. Cuma karena masih relate dengan kehidupan saya sehari-hari, belajar itu masih bisa sambil menjalani hari-hari gitu loh. Karena di geografi itu banyak trivianya. Ini yang bikin saya suka sama geografi. Trivia-trivia yang unik seperti mitos Pantai Jawa Selatan itu tuh kan itu kalau masuk ya? ada. Kalau misalnya kita lagi wisata ke sana, terus ketemu orang yang bahas soal mitos itu, kan kita rasanya seneng ya kalau bisa ngejelasin sebenarnya latar belakang dari mitos itu tuh karena peristiwa ini loh, karena fenomena ini loh. Nah itu Kafka seneng sama hal itu. Jadi Kafka belajar geografi itu hampir dari nol sebenarnya. Bahkan mungkin nih teman-teman geografi kalau misalnya nonton, dulu tuh saya nggak tahu arti dari hujan orografis tuh saya nggak tahu. Alur peristiwanya saya nggak tahu. Saya masih ingat di ujian geografi saya waktu masih kelas 10, itu tuh saya salah di pertanyaan itu. Dan salah satu motivasi saya tuh sebenarnya ini, waktu saya kelas 10 tuh nilai geografi saya itu 75. Pernah 75. Oke. Dari 15 bidang lainnya, entah kenapa ayah saya ini matanya ngelihatnya kayak yang nilai ini. Jadi dilihatnya begini, nak kok nilai geografi kamu 75? Waktu itu saya agak sedikit, bahasanya agak sedikit mempertanyakan. Loh ya itu ada 16 pelajaran kok yang dilihat yang itu. 15 Yang lain bagus-bagus ya? 15 lainnya perasaan alhamdulillah sudah cukup baik kok nggak dilihat gitu. Oh ya nggak apa-apa sih nak, ayah senang geografi aja. Nah
nggak mau lah saya kalah sama ayah saya kan. Jadi ya oke lah saya pelajari geografi. Ya alhamdulillah ternyata rezekinya di tahun kedua. Oke. Terus kembali ke topik utama. Saya tuh sebenarnya di SNBP udah milih FKUI. Dan nggak ada saingan di sekolah saya FKUI. Karena alhamdulillah waktu itu yang memilih FKUI nggak ada yang peringkatnya di atas saya alhamdulillah. Di atas saya ini peringkatnya maunya milihnya FITB ITB. Tapi memang dari awal sih saya udah sadar kalau SNBP FKUI itu orang-orang tuh banyak bilangnya gaib kan Bunda. Jadi bahkan sekolah-sekolah yang notabene-nya masuk 10 teratas saja belum tentu masuk ke FKUI. Jalur langit juga ya. Jalur Iya, langit. jalur langit. Kurang kuat kayaknya jalur langit Enggak saya. gitu kayaknya. Enggak rezekinya mungkin atau enggak jalannya. Iya. Terus di SNBT atau ujian tertulis itu saya tanya ke ayah bunda saya, Bun, ya mau tetap FKUI lagi atau pindah FK lain yang sekiranya masih bagus juga, tapi masih lebih achievable gitu. Kalau kata ayah bunda saya, terserah nak, itu pilihan kamu. Tapi pilihan keduanya ayah bunda titip ya, maunya ayah tuh FK Unan karena sama kayak univ beliau. Ya udah, saya penuhi pilihan kedua saya FK Unan. Pilihan pertama saya waktu itu saya nggak tahu ya. Saya juga merenung lama. Udah istiqoroh nggak sih waktu itu? Udah istiqoroh juga. Terus nggak tahu kenapa hati saya tuh nggak ke FKUI lagi milihnya. Oh, yang pertama justru kamu bukan Iya. jadi masukin FKUI. Bukan. Jadinya apa tuh Kafka? Waktu itu saya masukinnya FK4. Kenapa bisa? Tiba-tiba banget ya? Iya, kenapa nggak tahu kenapa ngarah ke Bandung gitu pengennya waktu itu ya? Apa karena saya tuh sempat ada kepikiran masukin SNBP itu ITB juga. Kalau kakak nonton salah satu konten Ruang Guru yang terbaru kan ditanya, kalau nggak masuk ke kedokteran, cita-cita kamu apa? Saya bilang, saya masuk ke teknik pertambangan. Kenapa? Karena materi-materi teknik pertambangan tuh mirip sama geografi. Banyak yang udah dipelajari di geografi, khususnya geologi dan geomorfologi. Sebetulnya Kafka senang mempelajari itu, cuma nggak tahu kenapa waktu itu tuh Kafka ngerasa kayak ini bukan cita-cita abang gitu loh. Sebenarnya abang suka, tapi ini kan bukan cita-cita abang gitu. Abang pengen penuhi cita-cita abang rasanya. Nah, oke lah udah terpilih FK Unpad dan FK Unan. Tapi H-3 pelaksanaan UTBK itu ternyata Kafka diumumkan lolos seleksi pusat di Unhan. Oh, Iya. ini karena seleksinya berbeda ya? Beda. Seleksinya berbeda, tapi di hari Kafka UTBK, di hari yang sama itulah saya harus berangkat ke Unhan. Jadi bentrok kan. Nah, H-3 itu saya banyak yang diurus. Mulai dari, abang lepas behel ya Bun ya? Mulai dari saya lepas kawat gigi, persiapan berkas, terus MCU, medical check up, terus persiapan pakaian juga ya. Waktu itu melengkapi pakaian yang belum. Jadi H-3 Kafka UTBK itu bukan hari tenang. Yang dimana harusnya H-3 UTBK itu udah hari tenang buat anak-anak. Udah fokus ya? Iya. Sementara Udah. kamu masih sambil Iya, ngurusin saya masih Ngurusin itu. kalang kabut ngurus sana sini. Mungkin karena itu juga UTBK saya rasanya nggak maksimal. Dan saat tes pusat itu, saya pesimis sebetulnya diterima di UTBK. Kalau ditanya pertimbangannya ya tadi, saya tuh nggak pengen, saya anak pertama. Kan adik saya 2. Saya tuh nggak pengen orang tua saya tuh fokus ngurus saya. Wah. Dalam artian dari 3 saudara ini saya merasa yang paling bisa berdikari itu saya. Dan yang harus bisa berdikari saya. Jadi entah gimana caranya saya harus minimal kalau nggak bisa menambah pemasukan, jangan menambah pengeluaran gitu loh. Jadi saya memang kalaupun masuk FK biasa tetap akan cari beasiswa gimana pun caranya. Nah waktu itu kan SNBP saya udah idealis nih maksa FKUI. Padahal sebenarnya kalau tadi saya pilih ITB itu udah pasti masuk. Pasti masuk. Kenapa saya bilang pasti masuk? Karena sekolah saya SMA 3 Bekasi itu banyak banget yang keterima ITB di tahun saya. Dan kamu ranking berapa? Ranking atas ya selama di sana. Saya ranking 2 paralel. Wah. Satu angkatan 390 siswa. Wah, keren.
Alhamdulillah rezeki aja kebetulan. Alhamdulillah. Keren banget. Nah terus karena sudah yakin seperti itu, tapi saya memilih idealis. Tetap mau cita-citanya FKUI, saya coba dan orang tua saya ikhlas. Ya udah nak, dicoba aja. Walaupun saya tahu sebenarnya bunda saya ini maunya saya ITB sebetulnya. Iya bun. Iya. Ayah saya maunya saya ITB sebetulnya. Jadi ayah bunda saya bahkan nggak pernah mencita-citakan saya jadi dokter. Maunya saya anaknya anak ITB. Cuma nggak tahu kenapa saya udah ikut open house ITB waktu itu bahkan. Tetap pengennya FKUI. Ya udah. Saya berpikir pertimbangannya udah idealis di SNBP dan SNBT-nya nggak maksimal. Semisal nih Unhan saya waktu itu nggak saya ambil, terus SNBT saya nggak lolos, ujung-ujungnya kan kemungkinan antara mandiri atau gap year. Sayanya yang nggak ikhlas rasanya. Niatnya meringankan, malah menambah beban baru. Jadi ya, karena udah ada Unhan di depan mata, walaupun nggak ada rencana kesini dari awal dan nggak pernah berpikiran masuk sini, saya ambil waktu itu karena sebetulnya murni karena rasa tanggung jawab aja sih, nggak ada niat lain. Wah, dan tadi kan Bunda sempat cerita ya, sebenarnya kan ada rasa keraguan, lebih ke mungkin sebagai Bunda gimana sih ya? Karena kan kita kenal di Unhan itu secara fisik dan mental tuh harus kuat ya di pendidikannya, selain mungkin belajar di akademisnya, di pendidikan dokter, tapi secara pendidikan fisik dan mentalnya harus kuat. Nah, waktu awalnya akhirnya Kafka akan mengambil jalur itu, bagaimana dari Bunda? Apakah ada rasa kayak overthinking atau gimana sih sampai akhirnya mau mendukung gitu? Kalau Unhan ini kan dia seleksinya mandiri gitu Kak. Jadi begitu pada saat seleksi offline, handphone itu udah, komunikasi itu udah nggak ada saat seleksi offline itu. Jadi kita nggak bisa. Jadi saya mikirnya gini, kalau misalnya masih ada komunikasi, saya tuh masih bisa mempengaruhi dia gitu. Gini, tapi kalau pada saat udah nggak ada komunikasi kan udah itu. Jadi memang pure keputusan dia gitu loh. Pada saat pengumuman itu dia nelfon saya, terus dia bilang, Bunda ikhlas ya Ridho, abang tanda tangan gitu. Karena ini kan kayak one way ticket gitu ya, gitu tanda tangan sulit gitu untuk keluar gitu. Jadi pada saat dia ngomong gitu, ya kita nangis. Saya lah yang, karena kan saya memang tidak mempersiapkan diri, tidak mempersiapkan mental gitu kan untuk dia ada di kondisi itu gitu. Kita bayangan kita dengan semi militer yang itu, wah saya sih udah wah. Cuman saya kan jadi menung gitu ya Kak ya. Kenapa ya Allah gitu? Kok saya dipisahin gitu sama anak saya dengan cara seperti ini gitu. Terus saya bilang, tapi saya mikirnya gini, Allah tuh pasti punya rencana lain gitu, rencana baik untuk anak saya. Jadi kalau saya nggak ikhlas, dianya berat gitu loh. Terus dia gitu, ya dari situ saya berusaha untuk menginginkan dia dengan ikhlas gitu. Kok saya sih gitu aja. Terima kasih. Jadi mewek kalau sama anak. Aduh, aku pun juga, aku mixed feelings banget Bunda. Karena tadi pun Kafka juga sebelum akhirnya memutuskan tuh nggak, walaupun mungkin udah ada feeling kuat ya dari hatinya, itu juga masih terus meminta ridho Bunda juga sebagai orang tua juga gitu ya. Jadi dari situ kayaknya ikatannya tuh udah kuat banget. Dan dari situ akhirnya berarti Bunda untuk akhirnya bisa memberikan full support itu juga berdoa ya Bunda? Atau apakah ada hal-hal lain yang ketika mungkin lagi ada di periode sulit nih atau periode galau, biasanya bagaimana sih Bunda dan Kafka tuh proses kayak pengambilan keputusannya? Karena kan banyak feelings involved ya Bunda. Iya, kalau pada saat Istiqoroh itu ya. ya, kalau untuk pengambilan keputusan yang itu, kalau saya sih bilang sama dia jangan lupa sholat istiqoroh. Cuman kalau yang saat di Unhan itu kan kita udah nggak ada yang bisa kita lakukan lagi ya selain doa gitu Kak. Jadi ya udah cuma itu aja gitu yang upaya paling tinggi lah ya gitu kan, mintanya sama Allah aja udah. Jadi saya berusaha ikhlas gitu. Supaya dianya kuat di sana gitu kan. Kasihan kalau katanya kan ibu sama anak itu kan feelingnya nyambung gitu ya. Jadi kalau saya berat, dianya di sana juga nggak ini. Yang itu yang pertarungan 1 tahun saya setiap sholat tuh yang nangis gitu. Cuman
Ya sekarang sih udah Sama aja much kan. better kan ya. Maksudnya Abang setahun pertama juga ya di sana kan, apalagi waktu itu kan nggak ada, kami di sana tuh nggak ada device Kak setahun nggak pertama, ada komunikasi. hampir Iya. setahun pertama, kurang lebih 1 semester pertama. Bener-bener weekend pun malam nggak ada device. Sempet ada pembagian device, cuma memang frekuensinya nggak terlalu sering dan jangka waktu yang diberikan tuh nggak lama. Kan misalnya device dikumpulkan dalam kondisi mati, itu pertama kalau kita nyalakan baterainya nggak selalu ada. Kedua, internetnya nggak selalu ada. Kalaupun 2 tadi tersedia, jaringannya kan bareng-bareng nih, rame-rame satu angkatan dibagikan device, jaringannya susah. Jadi nggak selalu berhasil saya hubungi kalaupun ada pembagian device gitu. Dan saya waktu momen-momen karantina itu juga tetap gimana ya, rasanya biar tetap terkoneksi itu dengan sholat. Dengan sholat, nggak tahu kenapa sholat malam tuh lebih enak gitu rasanya ya. Abang tuh seneng kalau sholat malam, apalagi zaman-zaman yaitu memutuskan keputusan itu. Biasanya tuh kalau di waktu itu berarti pas seleksi pusat ya? Iya. Pas seleksi pusat tuh abang sering bangun malam, teman-teman udah pada tidur. Air tuh kan waktu itu kami air susah di tempat karantina ini. Jadi kadang saya tuh kalau mau wudhu harus ke pos sapam depan. Nah, ya udah sekalian sholat, sekalian ngobrol sama sapam yang ada di pos. Habis itu pulang istirahat lagi, ntar subuh bangun lagi gitu. Gitu sih. Berarti akhirnya jatuhnya curhat semuanya ke Allah ya Bunda. Iya. Hatinya plong. Dan alhamdulillah ya dari Kafka pun juga seperti itu ya cara menguatkannya. Nah ini tuh aku pun sangat-sangat penasaran ya Bunda. Kan dari tadi kita bicara pencapaian akademik Kafka, aktivitasnya banyak. Tapi agamanya kan juga Masya Allah. Amin. Aku ini pernah dengar Masih ikhtiar kok. dari Jangan Masya sebut. Allah. Masih Aku pernah ikhtiar. dengar nih katanya Kafka tuh bahkan pas kelas di SMA harus izin buat sholat duha, dan itu dari Kafkanya kan. Dan ini jujur ya teman-teman, tadi kayaknya kalau aku nggak salah ya, tadi sebelum podcast ini mulai Kafka memojok ya, aku kira kan buka HP atau apa gitu. Kayak kamu ngaji kan? Murojaah hafalan. Iya, jadi Masya Allah banget. Jadi lagi briefing nih sama Bunda, terus tiba-tiba Kafka memojok kirain main HP, ternyata ngaji. Jadi kan Masya Allah banget ya dari sisi agama. Dan mungkin aku pernah dengar hafal ada juz Quran, mungkin berapa juz nanti aku tanyakan Bunda ya. Nah itu gimana ya Bunda cara, mungkin pola parenting Bunda supaya akhirnya Kafka pun bisa balance nih antara kesibukan dan juga agama. Ngaji itu kan memang program dari sekolah. Kalau ngaji awalnya hafalan itu dimulai dari TK, sama saya di Juz Amma dari TK. Cuman begitu SD karena sibuk ya, maksudnya pagi sampai sore di sekolah, jadi betul-betul full saya serahkan pihak sekolah. Pihak sekolah yang membantu gitu, yang menangani. Terus udah gitu di sekolah itu kan udah sistemnya kayak pembiasaan gitu loh Kak, yang setiap pagi dia harus sholat duha, harus murojaah, harus ngaji, dan sholat itu dengan laporan kalau di rumah tidak sholat ada konsekuensi, di sekolah harus ngapain gitu loh. Jadi terbentuknya tuh sebetulnya itu sangat membantu untuk saya ya gitu, ibu-ibu yang malas nanya udah sholat belum gitu kan, saya 5 kali capek juga ya kita nanya gitu. Tapi kalau bentuk pembiasaan kayak gitu itu sangat membantu sih gitu. Jadi menjadi kitanya nggak perlu nyuruh, dia sudah begitu azan dia sudah tahu kalau dia harus sholat gitu loh. Tapi dari Bunda sendiri ada target nggak nih, misalnya harus apa, hafal Quran berapa juz atau Enggak ada target? Enggak, justru prinsip saya menghafal, adiknya juga menghafal juga. Enggak apa-apa lambat gitu, enggak perlu nambah banyak-banyak. Yang penting enggak stop gitu, yang penting enggak berhenti. Enggak apa-apa lambat, yang penting jangan berhenti gitu. Opa gak sih kalau masalah sholat dan ngafal itu? Jadi mau diceritain gak Opa? Opa kenapa? Boleh nih. Kalau Opa tuh kakek saya nih sebenarnya cerita agak lucu. Jadi kalau masalah ibadah, yang paling rajin ibadah di rumah saya waktu saya masih kecil itu opa saya. Okay. Itu beliau itu kalau udah mau jam sholat tuh langsung mandi, dan pas azan tuh beliau udah rapih pakai peci, koko sama sarung. Jadi setiap saat, bukan hanya sholat Jumat. Enggak. Selalu seperti itu. Nah, saya tuh udah
udah ngelihat kalau beliau udah selesai maksudnya udah mandi, terus beliau udah pakai baju koko, oh mau sholat nih. Nah, kalau ditanya saya di mana, saya di depan TV, masih kecil. Jadi nonton. Saya masih ingat kartun-kartun sore aja. Terus, nah tapi bahayanya kalau beliau udah selesai sholat, itu pasti nagih remote TV. Jadi, Bang, udah sholat belum? Belum, Pak. Opa udah sholat. Opa mau udah sholat dulu. Ya, sholat. Nah, terus dengan terpaksa kan remote-nya saya oper nih. Jadi selalu seperti itu. Nah, karena saya nggak mau terus-terusan diambil remote-nya, kadang-kadang tuh kalau udah azan, mulai dari situ kalau udah azan, saya sholat. Jadi kalau kakek saya datang dengan baju koko, peci dan sarungnya, Bang udah sholat belum? Udah, saya bilang. Jadi remote-nya saya keep, biar nggak diambil. Jadi dari micro interaction. Dan tapi yang aku ambil tuh adalah role model ya. Kakak benar-benar melihat opa sangat sholat tepat waktu, dan ada micro moments kayak gitu, jadi akhirnya juga membangun kebiasaannya. Kalau Al-Quran katanya ada hafal berapa juz ya Bunda, boleh saya tanya berapa juz ya? 5 juz kayaknya Kak, kata ustazahnya. Terakhir menghafal. Kafka lulus SDIT itu, jadi Kafka masuk SD itu sebenarnya Kafka udah hafal juz sama, juz 30 kan. Tapi sekolah itu menuntut Kafka itu mengikuti program yang ada. Jadi Kafka itu baru dinyatakan hafal juz 30 itu kelas 5 SD. Makanya 5 tahun itu sebenarnya menghafalnya pelan banget, tapi memang lebih nempel sih di kepala. Nah, waktu itu Bunda yang minta waktu kelas 6 SD, bisa nggak kamu nambah 1 juz lagi katanya. Abang usahain ya Bun. Sebetulnya nggak yang ngebut banget ngafalnya, cuma waktu itu memang karena Bunda yang minta, Kafka nggak bisa nolak. Ya Kafka usahain hafal. Jadi kalau di acara ulangi di SD Kafka itu, kalau kita menghafal Al-Quran itu ada namanya program imtihan atau khotaman. Nah, program ini tuh ada sebagai bentuk apresiasi dan biar orang tua tuh bisa melihat kalau anak-anak itu sudah hafal Al-Quran berapa banyak gitu. Nanti khotaman imtihan bersama, diiringi doa, lalu boleh tuh kalau ada orang tua mau ngetes, misalnya angkat tangan. Jadi ada Ustadz Kafka dulu pakai metode Umi belajarnya. Ustadz siapa namanya? Ustadz Yusuf Mansur kalau nggak salah. Iya betul. Kalau nggak salah. Nah beliau ini tuh ada di acara. Nah orang tua tuh bebas bertanya tuh kayak angkat tangan. Terus izin Ustadz, saya mau nanya anak saya namanya misalnya Kafka Bintang Timpora. Oh ya. Sambung ayatnya dari Ustadz aja. Nah Ustadznya ngetes. Nah misalnya kalau berhasil nanti dikasih hadiah. Cuma kalau Kafka dulu nggak mau Kafka. Saya nggak mau. Ya kan nggak mau ya. Dulu saya tuh udahlah Bun nggak usah dites gitu. Karena juz 29 ini memang nggak sehafal juz 30 saat itu. Oke, ini kelas 6 SD ya? Kelas 6 SD, masih kelas 6 SD. Tapi Kafka dinyatakan sudah hafal keseluruhan karena saat mengikuti khotaman ini juga ada tesnya Kak. Bukan berarti udah selesai setoran, oke silakan ikut khotaman, enggak. Ada seleksinya. Enggak bisa sembarang ikut. Jadi dipastikan dia memang hafal betul-betul, mulai dari makrorijul huruf, ketartilan membaca ayat, sampai sambung ayat, itu kalau udah lulus semua, baru silakan ikut khotaman. Nah, Kafka itu lulus SDIT berbekal 2 juz. Berbekal 2 juz. Udah hafal 2 juz berarti ya Kafka. Nah, lulus dari SD masuk SMP itu Bunda inisiatif kalau mau nggak kalau ditambah lagi hafalannya dengan ada guru ngaji private. Saya bilang terserah Bunda aja. Kalau nggak memberatkan, abang ayo aja. Saya bilang gitu. Mulai dari situ saya ada guru private ngaji. Cuma waktu itu target pertama saya adalah murojaah lagi mulai dari juz 30 dan juz 29 baru ditambah juz 1. Jadi hafalan saya tuh 30, 29, 1, 2, 3. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Cuma mungkinnya atau lancarnya hanya sampai SMA. Masuk ke Unhan ini jujur Kafka murojaah Kafka itu nggak sekonsisten saat SMP dan SMA. Tapi apakah kehilangan hafalan keseluruhannya? Alhamdulillah tidak. Cuma memang tidak selancar dulu. Jadi kalau misal nih kakak tiba-tiba mau sambung ayat Kafka di juz 2, juz 3,
itu Kafka mau izin harus murojaah dulu. Kalau enggak kemungkinan besar Kafka bingung. Kecuali baca dari awal surat bisa Oh, oke. gitu. Berarti kamu gimana nge-maintain hafalannya? Kan tadi kalau SMP, SMA kayak gimana, dan mungkin sekarang pun sambil kuliah di Unahan kayak gimana? Karena kan kayak tadi aku lihat tadi ya sebelum podcast aja kamu pun membaca lagi gitu. Bagaimana nih Kafka nge-maintain hafalannya? Sebetulnya iseng-iseng di waktu luang aja. Oh. Kadang-kadang Kafka misalnya kayak lagi luang kayak tadi tuh, Kafka murojaah. Misalnya kayak apa ya momen-momennya ya? Mungkin pulang kelas misalnya Kafka sempat kembali ke asrama sebentar sebelum lanjut kegiatan lagi, murojaah sebentar. 10 menit aja, 10 menit, 15 menit. Atau sebelum tidur nih. Sebenarnya Kafka udah ngantuk, itu posisinya mungkin ya udah jam istirahat di asrama lah. Itu Kafka udah istirahat, udah pengen istirahat. Tapi Kafka ingat belum murojaah. 10 menit deh, 10 menit baca surat. Aduh, Masya Allah. Yang Kafka mau aja suratnya. Misalnya kalau Kafka tuh seneng murojaah juz 29. Karena dengan 10 menit itu udah dapet 2-3 surat. Jadi ya juz 29 aja deh. Nah itu alasannya moodkinnya sekarang di juz 30 dan 29. Mohon maaf nih juz 1, 2, 3-nya agak-agak kurang lancar lagi. Insya Allah di murojaah lagi. Masya Allah, maksudnya kan kalau anak laki-laki kadang kita waktu luang, ya aku pun misalnya waktu luang buka sosmed, main game, tapi Kafka justru mengisinya dengan mengaji. Wah, ini benar-benar sebuah parenting yang harus dicatat. Cuma Mah tadi kan juga Kafka suka sholat duha di tengah-tengah kelas tuh sampai izin ya. Itu benar apa enggak? Terus abis itu yang mau aku tanya, memang ada nggak sih prinsip agama yang Bunda emang ajarin di rumah supaya Kafka ini sekuat itu loh, bener-bener di waktu luangnya baca Quran itu kayak gimana? Kalau yang khusus enggak enak ya? Ada yang khusus enggak? Enggak kan Jadi ya? bener-bener Kalau dari Kafka ya? yang khusus banget enggak sih Kak? Yang maksudnya kamu harus gini-gini gitu enggak? Nggak pernah dituntut sih pernah Kafka. nggak pernah ada tuntutan harus begini gitu. Pokoknya nanti kalau udah gede mandiri udah itu doang. Lebih ke pembiasaan di SD kan sempat ada pembiasaan. SD pun nggak menuntut banget sebenarnya. SD IT Kafka ini nggak menuntut banget, tapi banyak pembiasaan seperti itu. Terus kalau terkait tadi sholat duha ya? Iya, katanya suka izin sampai izin, bener nggak Bunda? Iya. Nggak Oh, izin, bener ya? nggak izin sih Nggak izin. sebenarnya. Jadi gini, Terlambat jam pertama. Kafka itu, saya itu pagi itu di SMA 3 Bekasi itu ada program tadarus. Jadi dari jam 6.45 sampai jam 7 itu sebetulnya jadwal tadarus 15 menit. Jam 7 itu udah masuk jam pertama. Cuma Kafka biasanya kalau saya habis tadarus itu, saya melipir dulu nih ke masjid. Entah itu, sebenarnya di situ banyak tuh. Karena di masjid ini ada tiang pull up juga, ada kamar mandi juga. Jadi orang-orang tuh banyak yang mampir ke masjid itu untuk sekadar ke kamar mandi atau olahraga pagi sedikit. Kalau Kafka, biasanya alurnya gini. Setelah tadarus, Kafka ke masjid, saya ke masjid. Habis itu Kafka ke kamar mandi sebentar, ambil wudhu, sholat duha. Habis sholat duha, biasanya itu Kafka, saya baca-baca LKS dari materi jam pelajaran selanjutnya. Misalnya selanjutnya nih jam kimia. Itu saya baca-baca dulu LKS sebelum masuk kelas. Dan sebelum masuk kelas, ya setoran dulu di tiang pull up. Serius, tiang pull up apa gitu. Pull up dulu kuatnya awalnya cuma 5, lama-lama naik 7, lama-lama 10, terus naik 12, ya bertahap aja gitu loh. Nah, jadi alurnya tuh sholat duha, review materi, pull up, baru masuk kelas. Terus kalau ditanya telat, misalnya nih, bahkan pernah abang masuk, itu pas masuk bel jam kedua telah berbunyi, jadi udah ganti jam pelajar, udah ganti jam gitu. Enggak. Kayak ditanya aja, kamu dari mana? Saya dari sholat duha bu, gitu. Masya Allah. Oh, ya udah. Besok-besok jangan telat ya. Iya bu, insya Allah saya bilang gitu. Ya, telat lagi sih besoknya. Cuma kan udah ganti guru. Nah, tapi misalnya masih pelajaran yang sama, itu tuh alhamdulillah karena Kafka udah baca-baca materinya, nggak ketinggalan. Jadi tetap bisa keep it up gitu, mengimbangi, bisa catch up. Gitu. Jadi yang kamu kerjain tuh antara ya tadi ya, ada sisi akademik kamu menyiapkan pelajaran, tapi juga ada sisi
spiritual ya. Aduh, Masya Allah deh. Pokoknya Bismillah, ini pokoknya mau yang anaknya laki-laki perempuan, ini catat ya, catat. Nah, Kafka ini kan bertiga ya, laki-laki. Kebalikan sama saya perempuan. Jadi aku benar-benar pengen tahu nih, Bunda kan kalau parenting ke anak laki-laki 3 apalagi ya, itu gimana? Nah, ada nggak sih Bunda values yang Bunda tanamkan ke ketiga anak laki-laki Bunda di rumah gitu? Mungkin apakah ada tradisi atau values tertentu yang ditanemin banget nih? Values khusus tuh enggak juga sih ya Kak. Lebih ke Maksudnya kepribadian nggak sih? lebih ke ya. Jadi kita tuh lebih banyak komunikasi yang ini enggak. Maksudnya saya lebih banyak nanya. Misalnya ada masalah-masalah, menurut kamu gimana gitu. Terus ya dia nanti kasih pendapatnya. Terus menurut Bunda sih gini. Gimana gitu. Nanti kita lebih banyak. Jadi kalau value yang khusus di gitu itu enggak ada banget. Enggak sih Kak. Cuman ya pembiasaan aja sih, pembiasaan sehari-hari gitu loh. Terus udah gitu kalau kayak di rumah tuh saya nggak punya pembantu Kak. Untuk 3 anak Untuk laki-laki 3 anak pun ya. juga. Jadi saya kalau ditanya kerja saya apa, saya full time driver. Saya nyetir anak-anak kemana-mana. Jadi saya nggak punya pembantu dan saya bilang sama anak saya, kita nggak punya pembantu dan Bunda bukan pembantu. Jadi pekerjaan kita bagi sama-sama gitu loh. Kita bagi rata. Kafka bagiannya nyapu ngepel, adiknya jemur baju, cuci piring, itu yang kecil. Cuci piring abang juga. Abang juga. Sekarang adik full time cuci piring. Masak nasi dulu tuh. Udah masak nasi. Apa aja nih Kak? Pembenaran ini dari Kak. Gitu, beneran. Masak nasi. Pokoknya kalau kamar mandi ayah, sapu ngepel abang, cuci piring abang kan. Tapi cuci piring bisa bagi 2 sama Dava. Tapi kalau misalnya, udah bersih-bersih nih, cuci piring, Dek, Dava tolong dong gitu gantian. Nah terus masak nasi abang nggak sih? Abang, Dava sekarang masak nasi. Dulu abang masak nasi kan? Dava sekarang Dulu masak nasi. Jemur baju dulu abang sempat jemur baju juga. Ada jemur baju dari dulu. Abang dulu, oh iya ya. Nah kalau nyetrika Bunda ya. Bunda nyetrika baju. Sampai hafal masih ya Kafka pembagian. Jadi di rumah tuh emang ada pembagian tugas ya untuk urusan rumah ya. Udah otomatis aja kan. Udah otomatis. Lebih ke ini Kak. Udah jadi habit ya. Tugasnya tuh kurang lebih berputar di lingkup itu aja. Jadi kayak kita inisiatif aja mau ngambil yang mana gitu. Kalau kamar mandi itu biasanya ayah. Walaupun sekarang Kafka kamar mandi juga sering Kafka yang bersihin kalau di asrama. Tapi kalau dulu ayah yang bisa bersihin kamar mandi. Dulu tuh saya tuh sering megangnya tuh yaitu kalau nggak nyapu ngepel, cuci piring, masak nasi, udah itu. Wah luar biasa ya, walaupun Bunda nih yang paling cantik sendiri istilahnya di rumah, karena kan dengan ayah dan ketiga anak laki-laki ya, tapi itu udah menjadi habit di rumah ya, kalau urusan rumah tuh udah bagi-bagi tugas dan udah jadi tadi refleks kebiasaannya. Karena kadang tuh aku kurang setuju sih Bunda, kenapa society tuh melihat bahwa pekerjaan rumah tuh hanya merupakan tanggung jawab perempuan gitu, dan di sini kan dibantah total ya gitu ya, benar-benar anak-anaknya laki-laki semua pun membantu, dan itu juga atas kesadaran juga ya Bunda melakukannya. Kalau menurut Kafka gimana nih? Menurut Kafka bagaimana pandangan Kafka tentang kenapa lingkungan tuh menganggap bahwa pekerjaan rumah tuh tanggung jawab perempuan? Pendapatmu apa tentang itu? Kalau saya pribadi nggak tahu ya, mungkin banyak yang berpendapat berbeda. Kalau saya berpikirnya yang mengurus pekerjaan rumah tuh kenapa tidak harus perempuan, karena yang tinggal di dalam situ kan tidak hanya perempuan. Dan kalau harus bergantung sama bunda saya sendiri, saya sekeluarga 5 orang. Terus memang rumah kami tidak besar, tapi kalau bunda saya mengurus sendirian, gimana moral saya? Kok tega ngeliat bunda saya kerja sendirian? Terus saya berpikir kedepannya kan setiap laki-laki itu akan berumah tangga. Kalau tidak punya bekal untuk mengurus rumah, apakah nanti akan mengulang siklus yang sama untuk bergantung sama perempuan lagi dan lagi. Jadi saya pikir mengurus rumah itu salah satu bentuk tanggung jawab kita juga sebagai orang yang tinggal di dalam rumah, sebagai anak, dan sebagai bentuk bekal kita nanti kan kalau kita akan berkeluarga, masa nggak bisa mengurus rumah tangga juga gitu sih. Kalau Kafka mikirnya gitu, saya mikirnya gitu.
Dan ini kan bentuk life skill sebenarnya. Iya, Harusnya tuh betul. nggak ngeliat Nggak gender ngeliat gender. antara laki-laki dan perempuan. Kayak tadi Kafka bilang kalau misalnya kayak gitu, berarti apa tadi perempuan yang berprestasi apa tadi ya? Saya bilangnya kalau tadi dibilang walaupun anak-anaknya berprestasi tetap harus mengurus rumah, menurut saya itu nggak ada korelasinya sama sekali. Karena berarti kalau gitu anaknya berprestasi jadi nggak berbakti, kan nggak berkaitan. Anak berprestasi itu di luar. Di dalam rumah saya tetap anak bunda saya. Jadi kalau bunda saya bekerja dan saya lihat lelah, yang pertama harus menolong ya saya sebagai anak pertama juga. Ya, itu merupakan dua peran yang berbeda ya. Peran di sekolah, peran di rumah. Dan tadi itu ya sebenarnya kan itu life skill, bukan hal-hal yang harus dikotak-kotakan secara gender ya. Bahkan Rasulullah aja pun juga mencontohkan bahwa beliau suka bantu-bantu juga di rumah. Bahkan istilahnya bukan membantu yang lain, memang melakukannya kan dengan senang hati karena mungkin nafkah tidak hanya dalam bentuk materi tapi ya tadi juga ya kontribusi. Wah, ini benar-benar apa ya? Emang menurutku mindset yang harus udah disesuaikan juga sih di lingkungan. Dan ya Kafka tuh udah benar-benar mencontohkan juga, dan bunda luar biasa banget bisa mendidik anak-anak laki-lakinya. Masih terus belajar sih Kak, Iya, masih proses sebenarnya terus. kami itu masih banyak ikhtiarnya juga, masih berusaha. Belum menemukan Pola yang pasti, iya, formula yang pasti, betul. Tapi ya insya Allah selalu usaha istiqomah jadi lebih baik gitu ya Bunda. Amin. Dan kalau yang aku tangkap tadi juga kayaknya kepekaan dari dalam diri kan. Tadi gimana, masa tega gitu, atau yang merasa tanggung jawab itu kayaknya hal yang benar-benar dibangun dari kebiasaan di rumah ya Bunda. Iya, sebetulnya agak salfok nih Kak. Ini Supepel kayaknya baru ya Kak ya kemasannya. Biasanya di rumah yang putih gitu, putih tengahnya kuning atau hijau gitu kan ya. Oh iya, udah beda ya. Udah beda ya. Hijau. Hijau. Abang pakai yang mana? Hijau biasanya. Hijau. Enakan yang mana? Nggak tahu, udah sama aja. Beneran tahu nih, berarti emang bener ngepel. Iya. Iya Bunda, soalnya yang di sini itu Superpelnya baru. Jadi kalau yang Sakura itu, kalau aku kan di rumah ada toddler ya. Kalau nggak sengaja numpahin sesuatu, biasanya kita pakai yang Sakura, itu yang supaya anti oil, jadi lantainya keset. Nah kalau satu lagi yang Elegant Velvet, itu kalau mau yang wanginya tuh floral, jadi bikin mood bagus gitu ya. Jadi ini beda ya sama yang di rumah ya Bunda. Nanti mungkin bisa dicoba. Bunda udah belanja bulanan? Udah, tapi kemarin melihatnya masih yang putih Bunda beli. Tambah lagi satu lah. Siap. Berarti ya belanja bulanan pun juga selalu tahu jadwalnya ya Kafka. Biasanya Kan tuh Ikut juga. Kan dia doang. Gimana ceritanya Bunda? Jadi kalau belanja bulanan Kafka yang reminder atau terus ikut juga atau gimana? Biasanya ngikut Bunda ikut biasanya. Bunda. Saya belanja jadwalnya. Oh nih kayaknya belanja bulanan yuk. Itu terus nanti ikut anak-anak ikut. Kamu ambil ini. Seru kok. Seru ya. Terus Kafka tuh biasanya saya tuh ada zaman-zaman saya suka olahraga kelas 10 dan 11 itu kan perlu makanan-makanan tinggi protein sama tinggi kalori. Itu biasanya nitip ke Bunda kalau boleh. Bun, boleh nggak abang nitip ini, beli ini, nggak usah banyak-banyak, segini aja gitu. Tapi daripada Bunda lupa, biasanya ikut. Ya saya ikut. Jadi kayaknya emang habit dan diajak keterlibatan tuh itu benang merahnya ya Bunda. Dan makanya kayaknya orang yang bilang itu nggak biasa karena mungkin tidak biasa menjalankan itu. Jadi harus di break ya. Ya mungkin yang salah kebiasaannya. Di break dengan ini. Dan karena memang tadi kayak Kafka bilang. Banyak yang nanya gitu kan ya. Kenapa anak laki-laki atau anak pertama gitu ya? Anak pertama kan harus gimana sih gitu kan? Iya, kan apalagi anak pertama juga ya. Tapi kan yang kita highlight itu anaknya ya Kak, bukan pertamanya ya Kak. Ya kan posisi dia kan sebagai anak. Anak itu yang bertanggung jawab, bukan dia sebagai anak pertama bertanggung jawab sama adik-adiknya, tapi dia sebagai anak, ya tanggung jawabnya orang tua gitu. Jadi kalau dia ngomong Bunda boleh gini-gini, boleh, nggak apa-apa Abang, nggak usah mikir. Kamu sama adik-adik itu tanggung jawab ayah sama Bunda gitu. Jadi nggak pernah di Bunda kayak kamu harus jadi contoh buat adik-adik. Nggak pernah. Bahwa dia sudah menjadi contoh iya, tapi kalau saya menekankan kamu harus jadi contoh tidak. Oke. Gitu loh. Karena dia memang kan dia badannya besar gitu ya. Tapi kan dia masih anak 19 tahun Kak. Gitu kan. Kalau di mata saya gitu ya, di mata saya dia masih anak 19 tahun gitu yang masih butuh kita untuk
diarahkan, masih butuh pendapat, masih butuh nasihat kayak gitulah. Nah, tapi mungkin sekarang dengan fase kesibukan Kafka ini yang tadi mungkin kan disiplin dari segi fisik, jadwal, mental. Bagaimana Bunda tetap menguatkan Kafka, apalagi kalau ada challenges juga ya, tantangan hidup. Bagaimana nih komunikasi yang Bunda jaga dan ya bagaimana Bunda secara umum tuh memotivasi Kafka? Itu dari abang gak sih Bun? Yang gimana? Abang tuh kalau nggak ada masalah nggak akan ganggu Bunda kan? Oh, Iya. Tapi abang biasanya, saya tuh biasanya live kayak mungkin bahasanya kayak live updates. oke. Kayak hari ini ngapain aja, cerita-cerita garis besarnya aja ke Bunda saya. Nanti kalau misalnya dalam hari itu ada masalah saya cerita, kalau enggak saya nggak bagi. Cuma semakin kesini saya sadar kalau nggak semua masalah itu harus diceritakan dalam konteks kalau itu memang suatu fase yang harus saya lewati. Oke. Tapi kalau saya butuh pendapat, saya selalu minta ke ayah bunda saya gitu. Terus tadi tanggung jawab Bunda. Mungkin abang minta maaf ya Bun kalau selama ini masih banyak kurang atau masih banyak minta hal-hal yang kurang. Ya enggak lah. Nggak, abang mikir ayah bunda kan juga pertama kali jadi orang tua kan. Jadi ya Betul. abang yang pertama kali hidup di dunia, tapi ayah bunda juga pertama kali jadi orang tua gitu kan. Jadi Kan kita belajar sama-sama. jadi ya seperti itu. Hmm. Dicoba jalani dulu. Udah berair nih saya juga ya Bunda. Bunda butuh tisu. Aduh Bunda. Tisu di sana. Ya Bunda. Iya, terima kasih Kakak. Peluk dulu Bunda. Terharu banget. Iya, terharu banget sih ngedengar itu dari anak langsung, apalagi anak laki-laki yang lagi-lagi tuh stereotipnya. Anak laki-laki nggak boleh nangis. Anak laki-laki harus memendam perasaan. Anak laki-laki ya harus kuat. Tapi sebenarnya ya balik lagi kita kan manusia. Iya. Kita bertumbuh juga Betul. seiring berjalannya waktu. Dan ya menurutku banyak banget ya kayak konotasi sosial yang ternyata ya di break gitu, and it still give value yang sangat besar, justru lebih besar sebagai laki-laki. Nah ini jujur gak terasa banget ya percakapan kita. Tapi kok kayak gak afdol kalau aku tuh belum tanya soal COC deh. Kakak, aku mau tanya awal ikut COC gimana? Kamu daftar atau gimana, dan what's your experience like? Kalau saya tuh sempet pengen daftar kemarin. Karena memang nonton COC dari season 1 dan season 2 tuh keren-keren ya. Dan beberapa orang yang Kafka kenal tuh juga ikut berpartisipasi di sana. Oh, teman-teman ini gak sih kayak olimpiade? Ya, Emang kan satu lingkup. biasanya satu circle gitu ya Bunda? Satu lingkup olimpiade biasanya. Kalau udah masuk COC tuh. Terus di season 3 ini ternyata pendaftaran itu dibuka secara publik di akun Ruang Guru waktu itu. Cuma Kafka telat, saya telat. Udah ditutup 3 hari lalu. Aduh, saya pikir ya udahlah mungkin gak rezeki. Tapi beberapa hari kemudian tuh ternyata pihak Ruang Guru menghubungi saya. Ya. Padahal tadinya kamu yang mau daftar. Iya. Oh. Jadi saya pikir ternyata memang yang sudah tertakar tidak akan tertukar kan. Jadi memang rezeki saya alhamdulillah ikut di season ini ternyata. Dan untuk seleksinya kan saya pikir saya juga nggak ada persiapan. Lolos enggaknya saya nggak tahu. Tapi ya mungkin memang itu tadi, karena yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Alhamdulillah Allah mudahkan. Jadi ya jadi deh berpartisipasi di season 3, alhamdulillah. Terus gimana pas impression kamu terhadap teman-teman di COC? Kan kamu ketemu dari orang-orang berprestasi dari berbagai kampus, latar belakang, dan ya apa yang terlewat di pikiranmu? Pertama kali masuk ke arena itu saya betul-betul impress, deg-degan juga ada. Jadi saya berpikir, aduh saya kan udah lama nih vakum dari dunia olimpiade dan fokus terhadap akademik. Bisa nggak ya melawan atau berkompetisi sama orang-orang yang waktu pertama kali memandang itu, wah ini auranya pinter-pinter semua nih, susah lah ini. Tapi waktu itu saya enggak juga. Saya yakin pasti ada teman angkatan saya yang ikut di season 3 ini. Betul aja ada Justin kan waktu itu. Oh, itu teman Justin, angkatan dari mana kenalnya? Kenal di Pelatnas. Oh. Teman OSN Geografi Kafka. Terus sembari berjalannya kompetisi, nah ya, saya berpikir juga targetnya di sini apa. Saya pikir ketimbang terlalu fokus terhadap game, lebih
baik kalau kita menikmati jalannya game sekaligus membangun relasi. Karena Kafka pikir relasi-relasi seperti keluarga di Clash of Champions season 3 inilah yang nggak mudah didapatkan. Mm-mm. Jadi berteman dengan mereka menurut saya jauh lebih berharga daripada sekadar ambisius dalam gamenya. Gitu. Wah, tapi so far nih, apa game yang menurut kamu paling menantang? Kan kalau kita ingat kamu sebagai pemenang Lips Recall berturut-turut, benar memori master juga di situ. Nah, apa nih game yang menurut Kafka paling menantang dan berkesan deh pokoknya? Yang paling berkesan tuh sebenarnya game memori juga. Flavor Formula. Oh iya. Flavor Formula tuh kayak menurut saya tuh sangat amat tidak logis. Out of the box banget ya. Menghafal 100 resep waktunya cuma 45 menit. Sementara resep itu kan ingredientsnya banyak, detailnya banyak. Sampai gram-gramnya juga ya. Belum ada editionnya, jadi di ingredientsnya itu ada add-nya lagi, ada tambahannya lagi. Belum sejarah dari resepnya. Waktu itu masih ada apa ya? Ada jollof rice, ada egusi soup dan lain-lain dari Afrika tuh yang paling. Dan itu kayak jarang kita familiar gak sih? Mm-mm. Resep-resep Ada dari fufu. Afrika misalnya. Iya. Jadi waktu itu Kafka pikir nggak masuk akal kalau hafal 100-100-nya. Lebih baik kalau kita hafal beberapa dari masing-masing benua gitu sih waktu itu. Itu memang gamenya agak tidak jelas ya. Oke, dan ini aku mau nyelipin ya pertanyaan dari netizen. Emang cara Kafka belajar tuh gimana sih? Dan mungkin bisa diceritain juga pas memori Lips Recall itu kamu cara ngafalnya gimana? Dan mungkin sebelumnya tapi cara kamu belajar tuh gimana sih? Cara saya belajar. Iya. Saya tuh biasanya gini. Saya kalau belajar itu tuh nggak tentu sebetulnya. Nggak, misalnya kayak saya nggak punya jadwal tetap. Nah ini mungkin yang perlu harus dikoreksi lagi dari saya. Dan bunda saya udah sering ingetin sebenarnya. Nak belajar. Iya bun, iya. Tapi ya memang saya masih sulit dikasih tahu masalah belajar ini. Kayak saya pikir enakan olahraga hari ini, olahraga aja deh. Habis olahraga bersih-bersih, lelah istirahat. Jadi sesuai mood ya sebenarnya? Sebetulnya sesuai kebutuhan aja. Fun fact-nya jarang belajar Kak. Masa? Terus Serius? bisa sepinter ini gimana? Dia per event aja. Jadi kalau saya begini, karena saya dari base-nya tes IQ tadi, jadi kan saya nggak mau dong terima di bawah angka 9 gitu kan. Pokoknya kalau nilainya di bawah 9 itu saya pasti udah ngomel kan. Kok bisa gini-gini? Jadi dia kalau mau ujian dia belajar. Tapi kalau pembiasaan hari-hari itu kekurangan saya juga kayaknya. Karena memang gak ada pembiasaan gitu dia belajar. Tapi apa? abang di sekolah belajar beneran belajar. Iya. Dia Jadi- kalau argumennya sama saya, abang di sekolah 100% loh bun belajarnya gitu. Nah, Yang penting nilainya nggak itu aja gitu. saya waktu SMA di kelas tuh nggak pernah tidur, nggak merhatiin tuh. Jadi betul-betul kalau kan ada device juga ya. Kalau nggak paham, saya cari di internet gimana sih pemahaman atau alurnya. Oh seperti ini. Nanti saya sambungkan dengan penjelasan dari gurunya. Kalau masih nggak paham juga, saya tanya. Jadi di sekolah tuh betul-betul paham. Jadi sampai rumah tuh kita bisa ngelakuin hal yang lain. Oh, jadi nggak kayak dicicil atau di sekolah tidur gitu ya? Saya ada momen di sekolah tidur. Saya tidur kalau jam kosong aja. Oke. Nah mungkin karena di rumah ngelakuin hal lain, jadi kadang-kadang istirahatnya, abang tidur jam berapa di rumah? Malam. Tidur malam. Jadi kadang-kadang kalau lagi tidur malam, saya cari-cari tuh misalnya di hari esoknya ada jam kosong nggak ya hari ini? Oh ada jam kosong di jam sekian, jam segitu saya tidur. Gitu. Terus Itu yang butuh diperbaiki ya kayaknya. iya kayaknya itu yang perlu dikoreksi. Setiap orang pasti masih ada kurangnya. Cara belajar Kafka, cara belajar saya tuh, saya pasti pertama screening dulu. Materi tersebut menjelaskan tentang apa, asal-usulnya gimana, outputnya apa, manfaatnya apa. Oke udah paham. Kalau misalnya itu sulit untuk dijelaskan dengan bahasa textbook, saya jelaskan dengan bahasa saya. Jadi, tapi nggak mesti ngoceh ke cermin atau ngomong sendiri nggak. Saya bisa ngomong di kepala saya aja. Oke ini berarti gini di kepala saya. Oke, saya paham gitu. Jadi nanti kalau menemukan soal yang sama, seakan-akan di kepala saya tuh muncul tuh halaman yang tadi. Oh, ini tadi kan saya udah buat penjelasan kalau seperti ini, jadi saya tinggal jawab. Kalau dikaitkan dengan Lips Recall, mungkin tadi kakak ada singgung memori master ya. Saya tuh tahu bagaimana cara mereka menghafal, saya tahu. Oh gitu. Dan beda. Oke. Kalau beda ya. mereka itu menggunakan metodologi kan, atau Mind Palace. Jadi kayak
strateginya Sherlock Holmes. Nah, jadi dia mengasosiasikan apa yang mereka hafal dengan kode-kode bahasa tertentu yang udah mereka buat. Nah, makanya kalau di game-game seperti menghafal kartu, menghafal angka yang acak atau kata yang acak, itu sebenarnya mereka pasti udah punya kode bahasa tertentu. Makanya pasti OP banget lah mereka kalau dikasih game tersebut. Nah, karena mereka itu bahasa beliau-beliau ini cara menghafal itu dengan mengasosiasikan yang mereka hafal ke kode bahasa mereka. Oke. Kalau saya pribadi, saya kayak apa ya bahasanya, screening ya, Bu? Kayak ngerekam apa yang ada di layar aja. Saya ingat waktu itu ada 64 bibir. Sampai sekarang mungkin kalau disuruh ingat urutan Masih ingat nggak? 1 sampai 16 saya masih ingat. Oh, oke. Terngiang-ngiang 1 masih. sampai 16 saya masih ingat. Bibir rekan saya di nomor 11 masih ingat. Bibir rekan saya di nomor 31 saya masih ingat. Bibir saya nomor 43 saya masih ingat. Nah, itu kayak, jadi di kepala saya tuh ada potongan dari gambar yang ada di layar aja. Jadi visualnya langsung kamu Iya. memorize gitu ya? Jadi kalau dibilang kamu menghafal, sebetulnya enggak. Saya kayak ngeliat aja, cuma di kepala saya. Kalau ditanya caranya gimana, nggak bisa saya jelasin secara eksak, tapi sesimpel kakak mungkin bisa ngelihat layar yang sama berulang, nanti udah dilihat berulang, perlahan tuh pasti kerekam di kepala. Gitu. Akhirnya masuk ke alam bawah sadar gitu ya. Wah, nggak kerasa banget ya Bunda Kafka, obrolan kita udah panjang banget. Ini kalau nggak diberhentiin bakal terus lanjut ya. Cuma karena udah di akhir nih, aku pengen tanya ke Bunda, mungkin apa pesan yang Bunda ingin sampaikan ke Kafka sekarang ini? Bisa apapun ya Bunda, feel free to say it. Kalau Bunda mau terima kasih, Abang udah jadi anak soleh, Alhamdulillah. udah jadi contoh yang baik untuk adik-adik. Masih belum. Tapi dan selamat juga udah join COC. Dulu Alhamdulillah. suka gemes ngajain soalnya. Iya. Terus udah gitu. Sekarang udah join, gabung di komunitas yang super keren. Tapi Bunda minta Abang tetap fokus sama tujuan utamanya untuk selesai kuliah, sampai dengan jadi dokter. Insya Allah. Nah, kalau Kafka ke Bunda, Saya. mungkin apa nih pesannya? Abang mau, mungkin terkesan klise atau umum ya kalau di mata orang-orang yang menonton, tapi mau mengucapkan minta maaf dan terima kasih. Maaf kalau selama ini masih banyak kurangnya, atau masih banyak gak sama kayak anak-anak lain lah. Mungkin abang punya banyak sifat-sifat yang tergolong unik atau berbeda sendiri. Terus terima kasih karena selalu bisa jadi 911 kalau abang ada masalah apa-apa, nelpon. Sebenarnya abang ngulang cerita yang sama sih. Jadi kayak misalnya doa dulu nih, habis doa butuh teman ngobrol, telepon Bunda. Jadi ngulang cerita yang sama. Cuma senang rasanya didengarkan tuh, senang. Terima kasih Maci ya udah mendidik abang seperti ini. Masya Allah, aduh hangat sekali. Aduh, senang banget deh dengernya. Dan terakhir nih, karena mungkin yang nonton udah para terinspirasi, udah pada nyatet, dan ya kemarin kan banyak banget pengen tanya parenting Bunda tuh seperti apa. Nah, mungkin dari Bunda dulu kali ya. Apa pesan yang ingin Bunda sampaikan kepada mungkin para mama-mama di luar sana yang lagi galau nih membesarkan anak, atau mungkin siapapun yang pengen tahu parentingnya Bunda, apa pesan yang ingin Bunda sampaikan? Menurut saya, yuk kita mulai untuk memulai bonding di rumah gitu loh, bahwa suatu ikatan komunikasi itu tidak bisa dituntut bahwa lo anak gue, lo harus cerita gitu. Tapi itu adalah suatu hal yang dibangun sejak kecil, bahwa dia harus mempunyai rasa dekat dan butuh dulu. Meskipun dia lahir dari perut saya, belum tentu dia merasa wajib gitu ya, merasa bisa terikat. Tapi kalau ikatannya tidak dibangun, itu nggak akan terjadi. Jadi ayo kita mulai bangun bonding dengan anak kita masing-masing, supaya anak itu bisa pulangnya ke kita gitu.
Dan itu yang dari tadi sudah alhamdulillah berhasil ya Bunda dari cerita-cerita Kafka. Nah terakhir Kafka mungkin buat para pemuda di luar sana yang terinspirasi dari Kafka, dari prestasi Kafka, apa nih yang pengen kamu sampaikan ke mereka anak muda di luar sana, pesan dari Kafka? Kalau dari saya, pertama-tama kalau dibilang menginspirasi, rasanya belum pantas. Masih banyak yang lebih baik yang masih bisa menjadi inspirator untuk teman-teman semua. Dan di sini karena saya disuruh menyampaikan pesan ke orang-orang yang saya rasa seumuran dengan saya, mungkin pesan saya terdengar umum, cuma ya saya mendoakan yang terbaik untuk teman-teman. Jangan takut mencoba dalam artian kalau sudah yakin dengan apa yang ingin dituju, usahakan itu. Usaha itu kan bisa dengan usaha kita pribadi lalu berdoa, sisanya tawakal. Lalu jangan lupa libatkan orang tua. Karena ridho Allah wa ridho walidain, ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Dan terakhir, mungkin kalau saya boleh berpesan, jangan lupakan skala prioritas. Jadi dalam mengejar mimpi itu, kenali juga prioritas. Prioritas kita apa? Entah sebagai hamba, entah sebagai anak, atau sebagai siswa. Jadi ya, tetap semangat mengejar cita-cita ya semua. Saya harap semoga apa yang teman-teman tonton ada manfaat yang bisa diambil dari cerita saya dan bunda saya. Tolong baik buruknya nggak usah diambil, baiknya bisa diterapkan. Cukup. Terima kasih Kafka, terima kasih Bunda Mei udah sharing di sini. Sama-sama Kak. Banyak banget pelajaran dan inspirasi yang kita bisa petik. Aku sebagai orang tua juga, aduh meskipun anakku perempuan, tetap aja ini semua learningnya sangat apply. Dan juga buat Kafka ya, udah berbagi pandangannya sebagai anak, sebagai pemuda yang masih figuring things out, tapi juga gimana sih proses kamu di balik itu mencapai semuanya kan yang gak instan ya. Jadi semoga sih obrolan ini udah ngasih gambaran ke teman-teman. Nah ngomong-ngomong pelajaran yang tadi disebut Kafka, kita juga pengen bagi-bagi nih dari Superpel. Jadi tadi kan kita udah ngobrol banyak banget ya, luar biasa. Tapi pengen nih di giveaway ini mungkin Mama Boss bisa mention apa pelajaran yang kalian dapatkan dari podcast kali ini. Nah jawabannya bisa dibuat dalam bentuk TikTok, video, Instagram, ataupun di threads. Yang penting Mama Boss bisa mention hashtag #SuperpelXBossMama, lalu mention ke @superpel dan @bossmama.society. Nanti 10 pemenang yang terpilih akan mendapatkan stok Superpel selama 1 tahun. Iya benar 1 tahun dong. Nggak bohong nih aku. Jadi bisa diikuti di sini udah aku cantumin hashtagnya dan tagnya. Dan ya di luar itu pun jujur aku sebagai orang tua, sebagai seorang yang terus belajar ya, aku belajar banget dari podcast ini. Ya kayaknya satu video tuh nggak bisa mendeskripsikan ya. Jadi terima kasih banyak Kafka. Sama-sama. Terima kasih banyak Bunda Mei Sama-sama. udah meluangkan waktunya buat berbagi di podcast kali ini. Jadi I think that's it for now. And I'll see you guys on the next episode. Bye!